taklukan Eropa. Bocah 12 tahun ini bikin dunia terkesima. Netizen malah minta jangan berkarier di Indonesia. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun berhasil mengalahkan para peserta yang usianya jauh lebih tua di panggung dunia. Yang lebih mengejutkan, setelah membawa pulang gelar juara internasional, muncul komentar dari netizen yang justru meminta dirinya untuk tidak berkarier di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Di sebuah panggung kompetisi bergengsi di Kraków, Polandia, sorotan dunia tertuju pada seorang peserta mungil asal Indonesia. Di tengah deretan penari remaja dari berbagai negara, berdiri seorang anak perempuan dengan tubuh kecil dan wajah yang masih sangat belia. Sekilas, mungkin tak banyak yang mengira bahwa peserta termuda itu akan menjadi pusat perhatian malam tersebut. Namun begitu musik mulai dimainkan, semuanya berubah. Gerakannya cepat, presisi, penuh energi, dan mampu menyatu dengan irama secara luar biasa. Setiap langkah yang ia tampilkan seolah memperlihatkan pengalaman bertahun-tahun meski usianya baru 12 tahun. Nama anak itu adalah Miu Anantamaya Pranoto, dan malam itu ia berhasil mencatatkan prestasi yang membuat banyak orang tercengang. Miu resmi keluar sebagai juara satu kategori hip hop under 18 dalam ajang Future Pace X Asia 2026 di Polandia. Ya, under 18. Artinya, ia bersaing dengan peserta yang bisa saja berusia 15, 16, bahkan 17 tahun. Namun justru gadis asal Indonesia inilah yang berdiri di posisi tertinggi. Prestasi ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah bukti bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing bahkan unggul di level internasional. Menariknya, kemenangan di Polandia sebenarnya hanyalah satu dari sekian banyak pencapaian yang sudah dikumpulkan Miu. Lahir di Jakarta, pada 13 Desember tahun 2013, Miu mulai mengenal dunia tari sejak usia 5 tahun. Awalnya, ia terinspirasi setelah melihat penampilan grup K-pop yang populer di berbagai negara. Dari rasa kagum itulah muncul keinginan untuk belajar menari. Saat berusia 7 tahun, ia mulai berlatih secara serius di sanggar tari profesional dan fokus mendalami hip-hop serta freestyle dance. Hasilnya luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya terus muncul di berbagai kompetisi internasional, mulai dari Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Thailand, China, Prancis, Amerika Serikat, hingga akhirnya Polandia. Daftar prestasinya bahkan sudah mencapai puluhan gelar. Ia pernah menjadi juara di Osaka, Jepang, menjadi juara dunia kategori Kids Open Style di Los Angeles, Amerika Serikat, masuk jajaran terbaik di Paris dalam salah satu kompetisi hip-hop paling bergengsi di dunia, hingga tampil dalam program televisi terkenal di Korea Selatan dan berkolaborasi dengan penari internasional. Bagi banyak orang, pencapaian seperti ini biasanya diraih oleh atlet atau seniman yang sudah berkarier selama bertahun-tahun. Namun Miu melakukannya bahkan sebelum menginjak usia remaja. Tak heran jika media sosial langsung dipenuhi ucapan selamat dan rasa bangga dari masyarakat Indonesia. Banyak yang menyebut Miu sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun di tengah banjir pujian itu, muncul komentar yang cukup menarik perhatian. Beberapa netizen justru berharap Miu terus mengembangkan karirnya di luar negeri. Bahkan ada yang menulis agar Miu tidak menjadikan Indonesia sebagai basis utama kariernya di masa depan. Tentu saja komentar tersebut memicu beragam tanggapan. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kekhawatiran terhadap minimnya apresiasi bagi industri tari dan seni pertunjukan di Indonesia. Sebagian lainnya menilai bahwa talenta sebesar Miu memang memiliki peluang sangat besar untuk berkembang di panggung global. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah fakta bahwa Miu telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Di usia ketika banyak anak masih sibuk mencari hobi yang disukai, Miu sudah berdiri di panggung internasional, bersaing dengan peserta dari berbagai negara, dan membawa pulang gelar juara. Kisahnya menjadi pengingat bahwa mimpi besar tidak selalu menunggu usia dewasa. Kadang, mimpi itu datang dari seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang berani melangkah ke panggung dunia dan membuktikan bahwa bakat, kerja keras, serta konsistensi mampu mengalahkan segala keterbatasan. Dan sekarang pertanyaannya, jika di usia 12 tahun saja, Miu sudah berhasil menaklukkan Eropa, kira-kira sejauh apa ia akan melangkah dalam 5 atau 10 tahun ke depan?
Okay, so I'm here with Me. and Hello, everyone. how you feel on Future Face battle? I feel really, really happy to be here. And first of all, absolutely thank you so much for inviting me. And it's such a new experience for me because this is in Europe, in Poland. Like, it's my first time. And even just joining the workshops, I can feel the energy right away. So it's a pretty good start, yeah. And in how many categories you taking part in? I think 3 categories. 3? Yeah. And I have like a question for you. How you feel because you are really young and yes. you're very popular all over the world. How you like cooperate with that? Of course, it makes me feel really happy because I can show my dance to the world, and I can also, because of that, I can also join battles and travel around the world. So I think it makes me feel pretty grateful. Yeah. And what do you think is the most important in dance? Of course, you have to dance with joy. Of course, like, because you dance to have fun, and you dance because you like it. And without enjoy and fun, I mean, I don't think it's dance. Yeah. And do you have like the biggest dream that you want to like pursue in your dance career? Probably go to Summer Dance Forever. Yeah, in Amsterdam. Yeah. And who is your like biggest inspiration? There's a lot, actually. I cannot even count it. They come from many different countries, like from Japan. Japan, maybe there's Kyoka-san from Rushball. Even Maika-san, also one of my inspirations. And from Korea, we have like 5,000 Oppa. And then from Europe, we have teams like the Criminals, Justiciers, and LDDLM. And if it's in Asia, of course, my friends are also a big inspiration for me. So yeah, there's a lot of people. How your training looks like to get to the point that you are here, because I'm really curious about that. I probably train like 3 hours a day, and I just review everything what I've learned in my classes, maybe like the basics. Of course, the foundation's always the most important thing, so I always warm up with that first, and then I repeat what I learned in the workshop until I really, really understand it or mastered it. And I don't think I have mastered anything because I keep getting new stuff. So it's always a great time to practice at my home to download those ideas into my body. Yeah. Thank you, Miyu. Thank you so much.